Manusia adalah binatang yang bisa menawar. Tidak ada binatang lain yang melakukan hal ini. Tidak ada anjing yang menukar tulangnya. Kata-kata dari Adam Smith, seorang ekonom dan filsuf Skotlandia yang merupakan pionir dalam pemikir ekonomi politik dan tokoh kunci pada penjarahan Skotlandia. Dianggap oleh beberapa orang sebagai bapak ekonomi atau bapak kapitalisme. Manusia memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi dan tawar-menawar untuk mendapatkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencangkup kemampuan untuk berdagang, membuat kesepakatan, dan mencapai kompromi dalam berbagai situasi dalam bisnis, hubungan pribadi, atau kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, anjing tidak memiliki kemampuan atau pemahaman untuk melakukan tawar-menawar atau pertukaran lainnya. Anjing cenderung mencari makanan atau bermain dengan pemiliknya. Dalam kemampuan sosial dan intelektual, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak, berkomunikasi secara kompleks, dan memahami konsep seperti nilai, harga, dan keuntungan. Sementara itu, binatang biasanya bertindak berdasarkan naluri dan insting alami mereka. Pepatah ini mengajarkan kita bahwa sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab dan kesempatan untuk menggunakan kemampuan bernegosiasi dan tawar-menawar untuk memperjuangkan kepentingan kita sendiri dan mencapai tujuan yang diinginkan. Namun juga penting untuk diingat bahwa kekuatan ini harus digunakan dengan bijak, dengan mempertimbangkan kepentingan orang lain, dan menjaga etika dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Ini adalah pembahasan nilai moral dan hal menarik lanjutan dari episode 2. Berhasilnya seluruh kelas dalam ujian. Mereka berhasil bangkit dari keterpurukan. Semua siswa mendapatkan nilai yang tinggi. Mereka semua memuji Kushida. Seseorang yang bernama Ike memuji bahwa Kushida adalah malaikat. Tapi sebenarnya ini adalah perbuatan dari Ainokoji. Semua ini terhubung pada kata-kata di episode 2. Dimulainya dari Sudoken yang dibully oleh kelompok Ryuan. Sudo yang gampang tersulut emosi dengan mudahnya dimanfaatkan Ryuan. Ada Ainokoji serta Ichinose dari kelas B yang melerai mereka. Jangan memiliki sifat seperti Sudoken yang mudah marah dan mengambil keputusan dengan gegabah. Itu tidak baik, karena semuanya harus dipikirkan dengan matang agar tak dimanfaatkan oleh orang lain. Ini terjadi 2 hari sebelum ujian. Ainokoji tak membiarkan teman-temannya dikeluarkan. Dia mengajak Kushida untuk mencari jalan keluar. Di sini Ainokoji memanfaatkan kakak kelasnya yang memesan makanan di kantin sekolah yang terlihat murah atau tidak enak. Di saat hendak makan, Ainokoji mengajaknya berkonsultasi karena Ainokoji berpikir seseorang yang memiliki poin rendah akan lebih mudah diajak tawar-menawar. Ainokoji meminta soal ujian tahun sebelumnya dengan harga 10.000 poin, tapi kakak kelasnya meminta seharga 30.000 poin. Jadilah tawar-menawar dan pada akhirnya sepakat dengan harga 15.000 poin. Dan akhirnya mereka mendapatkan soal ujian tahun sebelumnya. Ini sangat terhubung dari kata-kata pembuka di episode 3. Ainokoji meminta semua kejadian pada saat mendapatkan soal ujian bahwa Kushida yang mendapatkan soal ujiannya. Ainokoji berpikir dia tidak ingin terlihat mencolok. Ini sangat cocok dalam menyembunyikan kemampuan. Setelah itu, Kushida ingin membagikan soal ujiannya sekarang. Tapi Ainokoji bilang jangan dibagikan sekarang. Ainokoji ingin dibagikan di saat sehari sebelum ujian. Ainokoji berkata apa yang terjadi ketika soal ujian dibagikan sehari sebelum ujian. Lalu Kushida menjawab, mereka akan mati-matian menghafalkannya. Pernyataan dari Ainokoji sangat cerdik. Dia bisa memikirkan gambaran situasi yang belum terjadi. Ini sangat menguntungkan kita. Jika kita terdesak, lalu seketika ada jalan keluar, kita pasti akan berusaha mati-matian keluar dengan semangat dari situasi terdesak. Tapi jika langsung dibagikan, pasti ada hal yang menyepelekan atau ada siswa yang malas menghafalkan dan pada akhirnya menunda-nunda. Dan pada akhirnya Kushida yang dipuji oleh teman-temannya seperti di awal.
Tapi di sini Sudoken nilainya kurang dari 1 poin. Cabashira Sensei menetapkan bahwa Sudoken dikeluarkan. Lalu dia pergi keluar kelas. Ayanokoji tidak bisa diam, lalu ia ingin menyelamatkan Sudoken. Dia membohongi temannya dengan cara izin ke toilet. Ayanokoji mendatangi Cabashira Sensei dan melakukan tawar-menawar lagi dengan aturan bisa membeli apapun dengan poin di sekolah. Ayanokoji ingin membeli 1 poin kekurangannya dari nilai Sudoken, tapi dihargai oleh Cabashira Sensei seharga 100.000 poin. Poin Ayanokoji kurang. Lalu ada Horikita yang menambahkan poin Ayanokoji, dan Sudoken tidak jadi dikeluarkan. Cabashira Sensei terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Ayanokoji dan Suzune. Dia berkata, tidak ada sejarahnya kelas D bisa naik. Bagaimana siswa yang dibuang ingin merangkak ke atas? Lalu Suzune menjawab, barang yang cacat pun bisa bernilai tinggi hanya dengan perubahan. Arti kata-kata tersebut ialah bahwa seseorang yang memiliki kekurangan bisa berjuang dengan sekuat tenaga agar bisa memperoleh apa yang dia impikan. Selesainya merayakan keberhasilan mereka dalam ujian, Kushida yang hendak kembali ke kamarnya tapi ponselnya ketinggalan. Otomatis Ayanokoji ingin mengembalikan ponselnya. Anehnya, Kushida menuju ke lantai bawah sedangkan asrama putri ada di lantai atas. Ternyata di sini Kushida jengkel dan meluapkan emosinya ketika Suzune yang dipuji teman-temannya, sifatnya yang awalnya periang, baik hati, dan tolong-menolong, lalu berbanding terbalik terlihat seperti kasar dan memiliki sifat benci dan dengki. Dia menendang pagar karena kekesalannya terhadap Suzune dan ketahuan oleh Ayanokoji yang membuntuti Kushida dan mengancam Ayanokoji untuk tidak menyebarkan sifat aslinya. Di sini pasti setiap orang memiliki wajah atau sifat berbeda yang ditunjukkan ketika sendiri atau berkumpul bersama. Bukan hanya Kushida, bahkan di dunia nyata sekalipun banyak hal seperti ini. Itulah pembahasan moral dan hal menarik di episode 3. Sekian, terima kasih.